Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Mari kita mulai pertemuan ke-9 mata kuliah perpajakan. Tema kita adalah membahas tentang PPN dan PPNBM ya. Setelah kemarin di UTS kita membahas KUP, pendahuluan dari perpajakan, kemudian KUP, undang-undang KUP, tanggungan umum perpajakan, kemudian PPA 21, PPA final ya. Sekarang pembahasan perpajakan. Nanti setelah UTS adalah PPN dan PPNBM ya. Kemudian BPHTB, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan materai. Itu adalah bahan untuk setelah UTS ya, nanti bahan untuk UAS ya. Kita mulai dulu. Kita mulai dulu ya. Berarti kita mulai dulu. Kita mulai dulu aja. Tema kita adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang murah atau PPNBM ya. Ini adalah kelanjutan dari mata kuliah perpajakan setelah kita membahas PPA semua pasal 21, 22, 23, 24, 25 ya. Kita mulai membahas akan PPN ya. PPN itu apa ya? Ini adalah definisi pembayaran yang tidak dipungut PPN oleh pemungut ya, dalam hal pembayaran tidak melebihi dari jumlah 1 juta termasuk PPN atau PPNBM, dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah. Terus PPNBM dan PPN yang penyerahannya dilakukan oleh Pertamina, berarti Pertamina tidak dipungut ya. Kemudian atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, atas penyerahan BKP atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku mendapat kualitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Untuk pembebasan tanah kecuali pembayaran atas pembayaran tanah real estate atau industri estate. Kemudian untuk penyerangan BKP atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN ya. Ini banyak sehingga nanti topik PPN ya dan PPNBM itu ada di pertemuan 9, 10, dan 11 ya. Nanti pertemuan 12-nya adalah BPHTB, dan pertemuan 13-nya PBB, pertemuan 14 dan 15 adalah materai, dan pertemuan terakhir sebelum UAS kita belajar overview bahan dari UAS, dimulai dari PPNBM dan sampai materai ya. Pengertian umum pajak PPN adalah
pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi, atau oleh badan, ya. Daerah pabean itu menurut pasal 1 angka 1 adalah wilayah RI yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 94 tentang kepabean, meliputi wilayah darat, perairan, tempat-tempat tertentu di zona eksklusif, landas kontainer, dan lain-lain, ya. Barang kena pajak atau PKP, ya. Pasal 1 ayat 3 adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak, misal barang dagang, atau barang tidak bergerak, misal untuk bangunan, dan barang tidak berwujud antara lain hak atas merek dagang, hak otor, hak cipta, dan paten yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ini PR-nya misi lama, nanti kalau PPN yang terbaru nanti besok tanggal 1 Januari 2025 PPN-nya adalah 12%, ya. JKP adalah jasa, ya. Jasa kena pajak itu kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas kemudian atau hak menjadi tersedia untuk dipakai. Pengertian meliputi pula jasa untuk berproduksi dengan material dan berdasar petunjuk pemesan atau maklum. Kemudian JKP tersebut dikenai PPN. Lingkup JKP dari luar daerah pabean yang pertama adalah jasa melekat pada benda bergerak di daerah pabean, contoh jasa persewaan mesin produksi. Kemudian jasa melekat pada benda tidak bergerak di daerah pabean, contoh jasa desain konstruksi bangunan. Kemudian jasa yang dilakukan secara di daerah pabean, contoh jasa pengacara, akuntan, supplier. Dan JKP dari luar daerah pabean. Jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa medik, dan jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa penyiaran non-iklan, jasa akuntan umum, jasa perhotelan, jasa catering, dan jasa keuangan, jasa asuransi, jasa layanan pemerintah, jasa wesel, jasa surat berperangko, jasa telepon umum, poin, jasa tempat parkir, jasa tenaga kerja. Sedangkan untuk impor, ekspor, dan perdagangan menurut pasal 1 impor definisinya adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Sedangkan perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang, termasuk kegiatan tukar menukar barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. Oke, ini badan, ya. Karena badan adalah definisinya adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas atau CV, persatuan komanditer atau CV, kemudian perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan atau organisasi massa, organisasi sospol, dan sejenisnya, lembaga, juga termasuk lembaga, bentuk usaha, dan bentuk badan lainnya. Pengusaha kena pajak atau PKP, ya. Nanti besok bisa keluar, ya. PKP adalah singkatan dari pengusaha kena pajak, ya. Menurut pasal 1 ayat angka 15, pengusaha yang melakukan penyerahan PKP atau jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tidak termasuk untuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kalau tidak salah pengusaha kena pajak itu 4,8 M. Nanti dia mau mendaftarkan registrasi sebagai pengusaha kena pajak. Ada kelebihan dari PKP, dia bisa melakukan PPN masukan dan PPN keluaran, ya. Tidak termasuk pengusaha kecil, batasannya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kecil diganti nomor ini, yaitu pengusaha yang omsetnya 600
bedanya barang kena pajak 600 juta per tahun atau jasa kena pajak 600 juta per tahun. Kemudian pengusaha bisa dari orang pribadi maupun badan yang melakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dalam aktivitas menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, memanfaatkan barang tidak terwujud atau jasa dari luar daerah pemilihan. Tak cek dulu ya, YouTube-nya jalannya. Oke, jalan. Kemudian dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau jual penggantian atau nilai impor, nilai ekspor yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar penghitungan pajak berutang. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan PKP atau JKP. Dan ini terjadi pada saat penyerahan PKP, impor dimulainya pengembangan PKP tidak wujud atau JKP, ekspor, dan saat pembayaran ya. Kemudian tempat terutangnya pajak ini berarti terdiri dari PKP yang terdiri dari divisinya dari tempat tinggal, menurut tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan, usaha dilakukan, tempat lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Sedangkan untuk impor, tempat PKP dimasukkan yang dipungut melalui Ditjen Bea Cukai. Pemanfaatan PKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pemilihan meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dari orang pribadi atau badan yang memanfaatkan PKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pemilihan tersebut. Penghitungan PPN adalah 10% kali DPP, sedangkan yang terbaru adalah 11% ya. Undang-undang Cipta Kerja itu 11%. Nanti kalau 1 Januari besok itu akan berlaku 12% ya. DPP adalah singkatan dari dasar pengenaan pajak. Kemudian PK adalah pajak keluaran, PM adalah pajak masukan. Contoh soal ya, PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertimbangan PPN-nya yang terutang adalah 10% kali 25 juta sama dengan 2.500.000. Nanti besok di soalnya nanti saya sebutkan pajak PPN-nya adalah 10%, 11% atau 12% ya gitu. Kemudian PPN sebesar 2,5 juta tersebut merupakan pajak yang harus dibayar oleh PKPA. Faktur pajak menurut situs Ditjen Pajak, faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dengan kata lain, PKP waktu menjual barang atau jasa kena pajak dia harus menunjukkan faktur pajak sebagai tanda bukti ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Kalau biasanya kalau antar PKP itu harus punya pasangan ya, misalnya terjadi transaksi antara si penjual dan si pembeli sama-sama PKP, maka bisa saling tiktokan ya, yang satu bisa manfaatkan PPN masukan, satunya bisa mengeluarkan PPN keluaran ya, gitu. Kemudian faktur pajak standar harus dicantumkan paling sedikit definisinya dan nama, alamat, NPWP yang menyerahkan PKP atau JKP, nama atau alamat NPWP pembeli PKP atau penerima PKP, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut, kode, nomor seri, tanggal pembuatan faktur pajak, nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Faktur pajak itu ada template-nya ya. Dan template tersebut minimal harus memenuhi definisi yang harus dicantumkan ya, termasuk dari nama sampai penandatangani itu harus sama ya. Karakteristik PPNBM adalah
merupakan pungutan tambahan di samping PPNBM. Jadi biasanya kalau PPN dan BM itu menjadi satu ya, sehingga ini modulnya akan jadikan satu. Pengenaan tentang terhadap PPNB ini hanya satu kali pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN. Namun demikian apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Kemudian batasan BKP barang kena pajak yang tergolong merah adalah bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau level tertentu yang bisa membeli barang mewah tersebut. Dan barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Jadi Dijen Pajak nanti akan mengecek dari transaksi masyarakat berpenghasilan tinggi, apakah mereka sudah menjalankan sudah membayar PPN-nya ya maupun PPNBM-nya, karena itu merupakan objek pajak yang menjadi pemasukan bagi Dijen Pajak Dijen Fiskus. Kemudian barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status, misalnya ini Mercedes Benz, itu misi biasa ya, ada yang beli Ferrari atau misalnya yang kemarin kasus oknum pajak itu Toyota Jeep ya, Jeep itu kan harganya 2M. Kemudian ada mobil balap ya, itu adalah untuk status ya, kayak gitu. Tarif pajak PPNBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 75%. Tarif ekspor BKP tergolong mewah dikenakan pajak 10% karena barang ekspor dikonsumsi di luar daerah pajak. Dan jenis-jenis barang yang kena pajak tarif 10% adalah peralatan olahraga. Jadi misalnya saudara jual beli alat olahraga, maka dikenakan tarif 10%. AC, jual beli AC juga pengusahanya juga dikenakan tarif 10%. Alat fotografi, jual kamera, alat sinematografi, tarifnya 10%. Sedangkan tarif 20% rumah mewah, apartemen, mesin pencuci piring, instrumen musik kena 20%. Dan tarif 30% kapal, sampan, kano, kecuali untuk perkeluar negara. Berarti tarifnya semakin mahal, maka harganya akan semakin mahal ya. Kayak gitu. 50% adalah permadani, hulu, hewan halus, senjata api, pesawat udara. Pesawat udara harganya minimal 10 triliun, lebih mahal daripada rumah mewah ya. Gitu. Kapal pesiar lebih mahal daripada rumah mewah. Oke, pengecualian pengenaan PPNBM adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, ya, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum. Kemudian kendaraan digunakan untuk tujuan protokoler negara. Biasanya kalau pertemuan negara nanti ada mobil-mobil bagus ya, misalnya Volvo atau misalnya dari Lexus, itu tidak kena PPNBM. Jadi kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 orang atau lebih, termasuk pengemudi dengan motor bahan bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel dengan status semua kapasitas isi silinder digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Berarti kayak misalnya instansi TNI atau Polri tidak dikenakan ya, untuk mereka beli mobil yang semi diesel atau diesel ya. Kalau yang bensin namanya pemantik ya, pemantik bensin. Kemudian cara menghitung PPN ya. Cara menghitung PPN penjualan atas barang mewah yang terutang adalah dengan mengalihkan taraf penjualan barang mewah dengan yang di atas ya, dengan dasar pengenaan pajak atau BTP. Untuk itu perlu diperhatikan DPP-nya apakah harga jual, nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, atau nilai-nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung PPNBM adalah
tarif PPNBM dikalikan dasar pengenaan pajak. Jadi tarifnya itu yang sesuai tadi ya. Nah yang ini ya, tarifnya nanti disesuaikan dengan dasar pengenaan pajaknya berapa. Oke, contoh soal. Bapak Andi adalah seorang importir mengimpor barang kena pajak barang mewah dengan tarif 20% seharga 200 juta. Maka tolong hitunglah PPN dan PPNBM-nya jumlah yang dibayar oleh Pak Andi. Jawab. Jumlah pembayarannya adalah 200 juta. PPNBM-nya adalah 10%. Sedangkan PPNBM-nya adalah 20%. Sehingga ini yang sesuai apa? Yang lama ya. Kalau PPN-nya nanti dalam soal dihitunglah. Kalau jika PPN-nya 10% atau 11%, nanti dihitungnya sendiri. Maka jumlah pajak yang harus dibayar adalah jumlah pembayarannya ada 200 juta ditambah PPN-nya 10% dari 200 juta ke 20 juta dan tarif PPNBM 20% dari 200 juta ke 40 juta, sehingga total yang harus dibayar adalah 260 juta sebagai importer. Ya, karakteristik pajak ya. Karakteristik pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang terhitung dalam barang mewah. Ya, kemudian adalah kalau pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa ya, yang melakukan penyerahan barang atau jasa dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN ya, dan bebannya tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Nanti misalnya besok ada soal ya, pajak keluaran itu untuk apa? Si penjual atau si pembeli ya. Sedangkan untuk soal pajak masukan itu adalah untuk penjual atau pembeli ya, gitu. Itu inti dari pajak keluaran dan pajak masukan. Oke, nanti kan banyak 100, berarti untuk 3 pertemuan ya, nanti dibagi 108 dibagi 3 ya, rata 30 slide untuk pertemuan ke-9 ini ya. Ini ada contoh soal. Apakah ada pertanyaan ya? Karena banyak ini ya. Kalau tak tulis dulu di chatnya. Oke, sebentar. Pertemuan 9 ini ada pertemuan pertemuan ke-10 dan ke-11 ya, kita melanjutkan tentang pembahasan PPNBM ya, PPN dan BM di slide slide 31. Oke. Kalau tidak ada, nanti bahannya ini bisa dipelajari ya. Nanti semoga bisa bermanfaat. Dan kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri lebih dahulu pertemuan hari ini. Saya izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.